Artinya ironis Bu, kalau acara bernuansa pendidikan tidak menampilkan produknya. Dan hari ini luar biasa, luar biasa keren. Izinkan saya menambah kebahagiaan dan kesemangatan acara hari ini. Tidak lama, 5 menit aja Bu Ketua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siap-siap Bapak Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-taqwa wal ma'ruf wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadira. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala Allahus samad. Wa qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin hadani ya Allah wa majma'in yang saya hormati dan muliakan, Bapak Fawil, atur keseluruhan sangat Bapak, saya diberikan kesempatan untuk bersama orang-orang hebat, para kepala sekolah yang punya visi yang jelas, punya visi yang hebat. Tidak mudah untuk bisa menggelar acara seperti ini. Buktinya sekota Cirebon saya dengar tadi cuma di Kecamatan Kesambi. Saya perasaan pernah ngisi dulu sekali saja, pernah ngisi saja, tapi lupa. Sama Pak Ano kalau masih waktu dia depan. Pak Dedi. Iya kalau nggak salah pernah. Hebat nih, dari 2014 saya dengar tadi dari Pak Korwil, tidak mudah untuk istiqomah dalam kebaikan. Tapi ketika komitmen itu sudah terbangun, maka yang terjadi adalah keberkahan. Semua mendapatkan, bahkan anak yatim pun mendapatkan itu. Yang saya hormati Ketua K3S, betul Ibu-ibu, saya setiap kali melihat beliau saya teringat kakek dan nenek. Saya tahu mudanya beliau, bukan saya udah tua. Saya jadi ada salah kalimat kayaknya. Kalau sudah salah. Saya tahu mudah beliau. Terima kasih Ibu K3S. Kemudian ketua apa nih istilahnya kegiatan bersertanya ya, gugus lima bersertanya, kemudian para kepala sekolah ya beserta guru-guru yang ada di sini, dan buat dua pengawas, masya Allah yang dari tadi tidak beranjak menyaksikan hasil binaan dari guru-gurunya yang tadi tampil, luar biasa. Mohon izin Bu Pengawas saya menyampaikan sedikit. Hadirin hadirin ya Allah majma'in, tidak ada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil hidayah, alhamdulillah ala nikmatil ukhuwah, alhamdulillah ala nikmatil maghfirah, alhamdulillah ala nikmatil kuliah, alhamdulillahirabbil alamin. Adakah yang lebih hebat selain kita diberikan takdir oleh Allah hari ini kita beragama Islam? Nah, kita harus syukuran kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Karena kalau sudah predikannya Islam, insya Allah sudah, insya Allah. Apakah yang lebih hebat lagi selain hari ini kita bisa duduk di sini bersilaturahim, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keberkahan? Maka challenge saya kepada Bapak Ibu sekalian, pertanyaan besarnya adalah, pernahkah 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita 5 menit saja kita duduk diam, memejamkan mata dan mencari 1001 alasan untuk bersyukur kepada Allah? Pernahkah walaupun hanya 5 menit? Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya ditakdirkan menjadi kepala sekolah. Ya Allah, terima kasih. Satu anak yang membaca Al-Fatihah maka seluruhnya mendapatkan pahala untuk saya. Saya pun dapat bagian itu. Alhamdulillah ya Allah, Allah berikan rumah tangga yang sakit, anak-anakku semuanya sudah sarjana. Pernah seperti itu? Maka kalau belum lakukan, itu namanya terapi hamdalah.
Karena hidup yang indah itu bukan karena kurang nikmat, tapi karena banyak mengeluh dan kurang syukur. Karena challenge saya hari ini setelah pulang dari acara ini, kalau bisa terserah mau jam berapa saja, duduk 5 menit saja dan cari 1001 alasan untuk bisa mengucapkan Alhamdulillah, tapi tidak hanya mulut, tapi juga hati dilibatkan. Alhamdulillah ya Allah, anak saya yang pertama, kebayang bagaimana perjuangan belum melahirkan sampai sekarang ya Allah, Kau sudah takdirkan anak ini sudah. Tolong ya Allah dengan ilmunya bikin anak saya makin hormat sama orang tua, dan pastikan dia yang menjadi protamayun bagi saya dan suami saya. Allah Akbar. Sampai cirim air mata. Lakukan. Karena anak-anak kita itu kadang-kala ketika sikapnya tidak sesuai dengan harapan kita, bukan karena kenakalan dia, itu tuh sentilan dari Allah. Jadi kalau kita melihat kenakalan anak-anak kita, termasuk murid-murid kita, itu tuh kita disentil sama Allah. Mungkin selama ini kau terlalu mengandalkan metodologi, mungkin kau selama ini terlalu mengandalkan ice breaking segala macam, tapi kau lupa bahwa pemilik hati murid-muridmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah engkau melibatkan Allah dalam proses pendidikan? Atau pertanyaan saya, ibu tanya nanti ke guru, Bapak Ibu sekalian, dari 24 jam waktu yang diberikan Allah, pernahkah ada doa yang mengalir buat murid-murid kita? Pernahkah dalam doa-doa kita ada memohon, ya Allah, hari ini aku akan mengajar, membimbing anak-anak lewat KBM, tolong ya Allah lembutkan hatinya. Hadirlah dalam KBM, tanyakan Bapak Ibu sekolah. Jangan hanya mengandalkan metodologi, karena sehebat apapun metode, tanpa campur tangan Allah tak mungkin kita bisa mengharapkan generasi yang berkarakter. Maka lihat, omongan guru tidak akan nyampe kepada anak-anak. Kenapa? Karena selama ini kita lebih mementingkan retorika ketimbang melibatkan hati. Jangan lupa, murid-murid kita itu ada hati, dan hati itu miliknya Allah. Kita tidak bisa membuat murid-murid kita baik, kita hanya wasilah, kita hanya contoh. Maka pertanyaannya ibu, pastikan sepulang dari acara ini tanyakan kepada guru-guru, berapa banyak doa yang sudah dipanjatkan buat murid-murid kita. Pantesan ayo murid-murid besok nakal baik, udah kurang doa nak, kurang fatihah nak, kurang segala-galanya. Betul ibu-ibu. Tuh jangan aku ngerasa yang dimaksud pelaku utama. Mohon maaf ya. Ini buat renungan bagi kita semua. Pernahkah kita melibatkan Allah dalam proses kepemimpinan kita? Mohon maaf ya ini. Belum. Maka di pagi hari Bapak Ibu sekolah, mohon izin saya bukan mematahan, ini mau mengingatkan. Ya Allah, hari ini saya ingin menemui guru-guru yang hebat, tolong lembutkan hatinya, bukakan hatinya agar mau mendengar arahan dariku. Ya Allah, aku hanya manusia biasa yang kau pilih menjadi kepala sekolah, maka tolong bantu kepemimpinanku agar semua yang aku pimpin makin mendekatkan kepadamu, makin mencintaimu. Maka lihat kepala sekolah yang hari ini seperti itu, besok di surga akan dipanggil, ya Allah itu kepala sekolahku. Kalau aku hari ini masuk surga, dia ya Allah wasilah. Maka berapa banyak murid yang seperti Allah, enak bisa jadi kepala sekolah kalau bikin di sini. Maka bagaimana dengan jabatan yang kita miliki sebagai kepala sekolah? Kita bisa meraih 3 surga. Maka keren kalau ada kepala sekolah yang program pertamanya itu bagaimana sekolah kita ini makin dekat sama Allah, makin cinta sama Allah. Sehingga setiap hari itu yang ada adalah deposito pahala kepala sekolahnya bertambah terus. Kepala sekolahnya lagi rapat di sini, tapi anak-anak lagi duha, masuk itu pahala duha. Masya Allah, indah banget jadi kepala sekolah. Indah banget. Maka alhamdulillah kita ada di Horowil yang punya visi, punya misi yang sama. Mudah-mudahan Allah selalu membantu kita. Tidak ada kata yang paling agung yang bisa kita ucapkan selain ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama jalannya tadi alhamdulillah. Lakukan apapun 5 menit saja. Maksud banyak-banyak 5 menit dan cari 1001 alasan agar kita bisa
bersyukur kepada Allah. Ya alhamdulillah, jadi kepala sekolah saya punya peluang untuk menambah deposito pahala lewat kebaikan guru saya. Susah sekali kepala sekolah menjadi guru penggerak masya Allah, tanding itu. Makanya syukur ibu. Nah syukurnya bagaimana? Kepemimpinan kita harus membuat sekolah kita makin mencintai Allah. Itu baru keren. Jabatan yang paling ngeri itu kalau kita sudah memiliki. Tapi kalau kita merasa dititipi, maka kita akan betul-betul menjaga amanah itu. Jadi itu. Maka yang kedua, challenge saya yang kedua, dari 24 jam waktu yang kita miliki, berapa banyak sholawat yang kita panjatkan buat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata hamba Allah yang nanti sibuk membela kita, mencari kita. Bahkan ya Allah, lihat Bu, Nabi Muhammad tidak bangun dari sujudnya sampai Jibril, hei Allah, Jibril coba tengok kekasihku Muhammad sedang apa dari tadi sujud terus nggak bangun-bangun. Kenapa Jibril? Apa kata malaikat Nabi Muhammad? Sampaikan kepada Allah, aku tidak akan bangun dari sujudku sebelum Allah memastikan bahwa semua umatku masuk surga. Allah. Ternyata bukan suami kita, bukan istri kita yang sibuk nanti membela kita, baginda Nabi Muhammad. Bahkan ketika detik-detik kematiannya yang disebut bukan istrinya, bukan anak-anaknya, bukan saudara-saudaranya, bukan pamannya, tapi umat. Ya Allah, bagaimana dengan umatku nanti sebegini aku nanti bagaimana ya Allah? Nah, pertanyaannya hari ini, boleh jadi ini hari ini Maulid Nabi Kecamatan Sambi sekalian ya, begitu aja. Walaupun nggak ada panutnya, nggak apa-apa kan Maulid Nabi gitu. Sekalian satu momen beberapa kegiatan. Berapa banyak sholawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad? Maka rugi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad 24 jam waktu kita hanya baca sholat di 5 waktu sholat, rugi. Mengapa